Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua hari ini? Saya berharap semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan semuanya sehat dan tidak kurang suatu apapun. Ya, hari ini kita akan belajar tentang program linier. Ya, program linier. Nah, mungkin ada beberapa yang masih asing dengan istilah ini, program linier. Mungkin ada juga yang sudah sering mendengarnya. Apa itu program linier? Ini adalah salah satu cabang di ilmu matematika yang akan membahas tentang nilai optimum. Ya, optimum itu adalah maksimum dan minimum. Oke, program linier itu dapat didefinisikan sebagai sebuah model dari persoalan linier yang bertujuan untuk mendapatkan nilai optimum. Ya, ini ada kata kuncinya di sini, nilai optimum. Optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Ya, jadi kita akan mencari nilai maksimum atau minimum dari sebuah persoalan, itu nanti akan menggunakan program linier. Program linier juga dapat diartikan suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Ya, nilai optimum itu maksimal atau minimal diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Ya, saya kira mungkin masih bingung ya, jadi lebih detailnya ini. Oke, gini, saya akan punya ilustrasikan dengan sebuah permasalahan kejadian sehari-hari. Misalkan gini ya, ini ada sebuah cerita. Oke, contoh permasalahan program linier yang sederhana. Oke, ada sebuah cerita seperti ini. Saya punya teman. Ya, ini namanya Mas Al. Ya, ini saya punya teman namanya Mas Al karena dia dalam kondisi pandemi. Dia selain menjadi artis, dia akan membuka sebuah usaha sampingan dia. Ya, dia akan membuka usaha sampingan dengan modal yang cukup sedikit. Dia hanya punya uang, Mas Al ini dia hanya punya uang 130.000. Oke, miskin sekali ya Mas Al ini, hanya 130.000. Dari uang 130.000 ini, Mas Al akan membuka sebuah usaha, yaitu berjualan air isi ulang. Air isi ulang. Ada dua jenis yang mau dijual sama Mas Al ini. Satu mereknya Bequa, ya, bukan Aqua. Yang kedua mereknya adalah Lek Mineral. Nah, ada dua jenis. Nah, Mas Al nanti rencananya dia akan beli di sebuah agen, kemudian dia akan jual kembali, dia akan berkeliling kampung untuk menjual kembali. Nah, data yang kita dapatkan dari cerita ini, Bequa ini Mas Al beli dengan harga 7.000 dan rencana ya harganya 7.000 ya, rencana mau dijual 9.000. Jadi keuntungan untuk Bequa ini adalah 2.000. Kemudian yang Lek Mineral ini Mas Al beli dengan harga 5.000, lebih murah ya. Nanti rencana mau dijual 6.000. Jadi untungnya 1.000 per galon. Nah, untuk berjualan ini, Mas Al membawa sebuah alat transportasi, ya, akan membawa kendaraan roda 3 alias odong-odong. Ini yang akan dibawa, yang dipakai Mas Al untuk berjualan keliling. Kapasitas angkut maksimal dari roda 3 ini adalah hanya 20 galon, tidak bisa lebih. Maksimum 20 galon. Oke, dari cerita ini muncul sebuah permasalahan, ya. Berapa galon Bequa dan berapa galon Lek Mineral ini yang harus dibawa Mas Al agar untungnya maksimum, paling tinggi, ya, untungnya maksimum. Jadi seorang penjual harus cerdik dan cerdas, tidak asal membawa, tidak harus separuh-separuh. Misalkan dia bawa 20 itu 10 Bequa, 10 mineral, apakah benar 10-10 itu untungnya maksimum? Nah, nanti akan kita selidiki. Jadi permasalahan akan muncul berapakah yang harus dibawa, ya, agar syaratnya juga nanti tidak boleh melebihi 130 pulaannya, jadi dan angkutnya juga tidak boleh lebih dari 20 galon. Nah, itu pertanyaannya. Jadi berapakah jumlah galon merek Bequa dan Lek Mineral yang harus dibawa Mas Al agar keuntungannya maksimum, dengan asumsi nanti sampai sore dia akan terjual habis semuanya. Oke ya, jadi kalau tidak pakai teori ini mungkin asal ngawur, bisa saja untungnya tidak maksimum. Nah, untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, mencari nilai optimum baik maksimum maupun minimum, nah itu nanti akan dipakai namanya program linier.
Oke ya, ini gambarannya. Mungkin sudah ada sedikit-sedikit ya. Oke, alhamdulillah sudah ada gambaran sedikit-sedikit. Jadi fungsi kita belajar program linear nanti adalah untuk menentukan nilai optimum, baik maksimum maupun minimum sebuah permasalahan dengan batasan-batasan tertentu. Oke, insya Allah mudah-mudahan paham. Lanjut berikutnya. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi kita bisa buat ilustrasi seperti ini misalkan. Ya, kita manual ini, bukan pakai program linear, tapi kita pakai manual. Asumsikan saja, Mas Al itu 20 dia bawa BQA semua. Kayak mineralnya enggak bawa, 0 dia. Nah, jadi 20 dia bawanya BQA semua. Maka total pengeluaran Mas Al itu dia beli tadi 7.000 kali 20 kan 140. 40.000 kan? Nah, yang mineral ini kan 0. Nah, sementara modalnya Mas Al tadi berapa? 130.000. Padahal di sini dia habis berapa? Nah, modalnya tidak cukup. Ya, meskipun keuntungannya di sini seperti ini, tapi modalnya tidak cukup karena dia hanya punya modal 130.000. Maka untuk yang ini tidak. Oke. Asumsi yang kedua misalkan BQA-nya 19. Karena kapasitasnya 20 berarti lek mineralnya adalah 1 galon, ya kan? Kan 20. Nah, harga belinya kalau yang 19 kali 7.000, ini yang 1 kali 5.000 totalnya 138. Ternyata juga tidak mencukupi modalnya. Ya, modalnya tidak mencukupi karena modalnya hanya 130.000. Ini juga tidak. Oke ya. Sampai di sini, ya sampai ke bawah ini 132 ini semuanya modalnya tidak mencukupi. Tidak mencukupi dia. Oke. Baru di urutan berikutnya ini misalkan Mas Al ini bawa 15 galon untuk BQA dan lek mineralnya 5 galon. Oke. Untuk beli 15 BQA ini adalah 105. Untuk beli yang lek mineralnya adalah 25. Jadi totalnya 130. Nah, ini modalnya baru mencukupi. Bisa juga diasumsikan dibalik. Ini ke bawah bisa dibaca sendiri atau dibalik. Yang 5, nah, yang 5 gini dulu, separuh-separuh. Yang separuh adalah BQA, yang 10 adalah lek mineral. Ternyata dia belanjanya adalah 120, juga cukup modalnya, kan gitu ya. Atau dibalik, yang 5 adalah BQA, yang 15 adalah lek mineral. Dia membelanjakan 110, juga cukup karena tadi uangnya adalah 130. Nah, dari beberapa ini ke bawah ini yang dicari adalah mana yang keuntungannya paling tinggi, ya, yang paling tinggi. Oke, ternyata kalau kita lihat kolom sebelah kanan, kalau dia bawa 15 sama 5, maka keuntungannya BQA itu 30, keuntungannya mineral adalah 5.000, maka total keuntungannya adalah 35.000. Kalau tadi bawa 10, maka keuntungannya ini 20 sama 10.000 jadinya adalah 30.000. Kalau tadi dibalik 5 sama 15 ini, maka keuntungannya adalah 25.000. Jadi dari atas ke bawah ini kita cari mana keuntungan yang paling tinggi. Ya, ternyata keuntungan paling tinggi ada di sini. 35.000. Berarti kesimpulannya agar dia mendapatkan keuntungan maksimum, maka Mas Al harus berjualan membawa BQA-nya itu 15 galon dan lek mineralnya adalah 5 galon. Oke, nah sekarang kita akan coba langsung ke materinya ya, program linear. Sebelum belajar program linear ini ada kemampuan prasyarat. Jadi kemampuan yang harus kalian kuasai dulu sebelum belajar program linear. Dan kemampuan ini sudah kalian dapatkan dulu waktu SMP MTS ya. Apa saja kemampuan yang prasyaratnya? Yang pertama, kalian harus bisa tentang membuat model matematika. Masih ingat kan membuat model matematika? Kemudian yang kedua harus bisa melukis grafik dari model matematika tadi. Ya, model matematikanya nanti bentuknya bisa persamaan linear, bisa pertidaksamaan linear. Bisa satu variabel, bisa dua variabel. Setelah bisa membuat model, baru nanti melukis grafiknya. Baru yang ketiga nanti menentukan himpunan penyelesaian. Nah, setelah itu nanti digabung menjadi sebuah sistem ya, dan terakhir nanti baru bisa menentukan nilai optimum dari program
linier. Jadi ini prasyaratnya, nanti harus dikuasai. Catatannya dulu di SMP MTS tadi dibuka-buka kembali ya. Atau nanti sedikit kita ulang lah, sedikit saja tapi. Oke, kalau gitu kita ulang sedikit. Yang pertama tentang model matematik ya. Model matematik itu apa sih sebenarnya? Model matematik adalah ya, ini sebenarnya bukan ada, menerjemahkan sebuah permasalahan atau cerita dalam bahasa matematik. Jadi misalkan ada cerita sehari-hari, itu bisa diterjemahkan atau dibuat dalam bentuk matematika. Itu namanya model matematika. Saya yakin kalian semua sudah pernah belajar ini. Contoh sederhananya gini. Budi ya, membeli 3 buah buku dan 2 buah pensil seharga 10.000. Ini ada sebuah cerita, Budi itu membeli 3 buah buku dan 2 buah pensil. Nah, cerita ini bisa kita buat dalam sebuah bahasa matematika, itu namanya model matematika. Sehingga model matematikanya adalah, nah ini sudah sering lihat kan seperti ini persamaan linear 2 variabel. Jadi 3X ditambah 2Y sama dengan 10.000 dengan asumsi bahwa X ini adalah harga buku, Y-nya adalah harga pensil. Oke, contoh lagi misalkan Aisyah memiliki uang sebanyak 50.000. Ia akan membeli 2 jenis buah dengan jumlah tertentu, yaitu buah mangga sama yang harganya 8.000 dan buah apel yang harganya 6.000. Oke, harus dipahami cerita ini. Aisyah itu hanya punya uang 50.000. Dia mau beli 2 jenis buah, yaitu mangga sama apel. Kira-kira berapa kilonya mangga, berapa kilo apel? Nah, dari cerita ini bisa kita buat sistem. Nah, bahasanya di sini 50.000 tidak harus habis loh ya. Sekali lagi tidak harus habis. Oke, maka coba perhatikan, ini agak sedikit berbeda. Oke, kalau misalkan 8.000 yang harga mangga ini X ya, kemudian yang X yang apel adalah Y dan uangnya 50.000 itu maksimum ya, maka pertidaksamannya menjadi ini. Ini harus dilihat, diperhatikan. Oh sorry, ini 10.000 ya, 8.000. Ini harusnya 50 ya, maaf. Ini 50.000 ya, 50.000. Jadi Aisyah itu membeli sejumlah mangga berapa kilo kita tidak tahu X yang harganya 8.000 dan sejumlah apel yang harganya 6.000 tidak boleh lebih dari 50.000 ya. Jadi habisnya nanti tidak boleh lebih, artinya harus kurang dari sama dengan 50.000. Kalau pas 50.000 malah bagus, itu bisa pas. Tapi kalau lebih nanti utang sama siapa kan? Maka tandanya di sini adalah kurang dari sama dengan. Oke ya, harus dipahami bagaimana membuat model matematika, harus didefinisikan bahwa itu apakah itu persamaan atau pertidaksamaan. Oke, ini contoh model matematikanya. Ya, saya kira kalian sudah bisa sih sebenarnya. Saya hanya mengingatkan saja. Oke, lanjut yang kedua adalah tentang melukis grafik. Ya, ini juga sebenarnya sudah diajarkan ini di SMP MTS ya. Bagaimana melukis sebuah grafik persamaan linear atau pertidaksamaan linear. Saya hanya mau mengingatkan, bisa saja kalian sudah lebih hebat ya, sudah pintar semuanya. Oke, saya hanya mau mengingatkan saja ini misalkan, lukislah grafik dari sistem persamaan linear berikut. Ini ada 3 soal, 2x plus 3y sama dengan 6, 2x plus 4 sama dengan 8, 4x plus 2y sama dengan 12 ya. Ini sementara pakai persamaan dulu, tandanya sama dengan. Oke ya, persamaan. Oke, kita lihat solusinya. Oke, membuat grafik itu dalam bentuk kartesius ya. Kita buat dulu bidangnya kartesius. Nah, masih ingat kan kartesius? Yang masih ingat bagaimana cara melukisnya? Ya, macam-macam ya. Mungkin dulu ada yang harus mencari titik potong sumbu X, mencari titik potong sumbu Y. Ada yang dulu mungkin, ada yang gurunya mengajarkan seperti ini X, ini Y. Yang gini ya. Nah, ada yang seperti itu, mungkin beda-beda. Tapi gini, saya akan berikan cara yang mungkin lebih cepat daripada ini ya. Dari kalian mungkin dulu sudah terbiasa dengan seperti ini. Caranya gini, ya mudah sekali. Di sumbu X ini coba perhatikan. Yang pertama, ini, nah, ini kalian bagi saja dengan ini. 6 bagi 2 berapa? 3 ya, kita cari. 1, 2, 3. Lah di sini ini 3. Seret. Kemudian 6 bagi 3 berapa? 2. Taruh di sumbu Y. 1, 2. Oke, sini ya. Ini 2. Oke, setelah selesai kita tarik garis ini dari 2 ke 3 ini, kita tarik saja garis.
Sudah selesai ya. Jadi ini adalah grafik dari 2X plus 3Y sama dengan 6. Oke, paham ya? Yang kedua ini soal yang kedua. 2X plus 4Y sama dengan 8. Sama ya. Kita tentukan dulu nih, 8 bagi 2 berapa ini? 4. Pinter. 1, 2, 3, 4. Di sini ya, 4. 8 bagi 4 berapa? 2 ya. Taruh di sumbu Y di sini 2. Oke. Nah, itu tarik saja garisnya. Selesai. Yang ketiga misalkan ini 4X plus 2Y sama dengan 12. Oke, 12 bagi 4. 1, 2, 3. Oke, 12 bagi 2 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini ya, 6. Oke, setelah itu tarik saja garisnya. Triat, selesai. Nah, ini adalah cara melukis grafik sistem persamaan ya. Ingat, ini persamaan linear, bukan pertidaksamaan. Saya kira sudah mulai ingat ya dulu pelajaran dulu, atau mungkin dulu tidak bisa dulu sekarang lupa, dulu tidak bisa saja ini. Oke, sekarang soal berikutnya. Lukislah grafik dari sistem pertidaksamaan. Hati-hati, yang sekarang pertidaksamaan. Kalau tadi persamaan, ya, pertidaksamaan. Ini ada cirinya di sini, tandanya. Tandanya ini tanda pertidaksamaan ada 4 ya, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ini agak sedikit berbeda dengan persamaan. Karena kalau melukis grafik pertidaksamaan harus ada daerah penyelesaian yang diarsir nanti ya. Nanti diperlihatkan dalam bentuk arsiran. Oke, bagaimana caranya? Yang sudah lupa, mungkin kalian yang sudah ingat ya langsung ingat. Oh gitu caranya Pak. Oke, yang lupa ini saya ingatkan. Oke, pertama sama seperti tadi kita buat bidang kartesiusnya. Kemudian kita tentukan. Nah ini 6 bagi 2. Berapa 6 bagi 2 itu? 1, 2, 3 ya. 3 ya. Oke, 3. Kemudian 6 bagi 3 berapa? 1, 2. Oke, 2 ya. Setelah itu tarik saja garis. Cret. Keludak. Iya, ini garisnya. Kalau tadi di sistem persamaan sudah selesai, tapi kalau di pertidaksamaan ada sedikit bedanya. Maka tentukan arsirannya, apakah di atas garis atau di bawah garis. Ini harus ditentukan. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa di atas, bisa di bawah garis merah ini. Oke ya, bagaimana cara menentukannya? Gini saja, saya kasih tahu. Ini salah satu cara, mungkin ada banyak cara lain ya. Oke. Pertama cari dulu posisinya koordinat 0,0 atau titik pusatnya. 0,0 di mana ini posisinya? Wah iya di sini ya. Ini adalah 0,0 ini. Ini titik 0,0. Oke, kita tulis saja di sini 0,0. Posisinya ada di mana ini? 0,0. Di bawah garis merah atau di atasnya ini? Wah betul ya, pacul di tengah sawah, betul ora salah. Posisinya ada di bawah. Di bawah garis maksudnya ya. Kita sudah tentukan 0,0 ada di bawah, maka masukkan 0,0 atau substitusi 0,0 ke dalam ini. Nah, 0,0 ini kan maksudnya X-nya 0, Z-nya adalah 0. Coba X-nya ini kita ganti 0, Z-nya kita ganti 0. Menjadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. 2 kali 0 berapa? 2 kali 0 adalah 0, ini juga 0 ya. 0 tambah 0, oke. Sekarang coba perhatikan ini. Nah, pernyataan ini ada sebuah pernyataan 0 kurang dari sama dengan 6. Benar apa tidak ini? 0 kurang dari sama dengan 6. Oh ternyata benar. 0 itu berarti kurang dari 6 ya. Ternyata benar. Oke. Ya, benar ya pernyataan ini. Kalau ternyata benar, maka asumsi kita tadi di bawah ini sudah betul. Berarti nanti arsirannya ada di bawahnya. Ya, ada di bawah garis. Kalau ternyata di sini nanti jawabannya salah, maka kebalikannya. Kalau kalian tadi tulis di sini di bawah, maka arsirannya pasti di atas. Oke ya, karena posisinya yang di sini benar, maka arsirannya ada di bawah. Kita arsir garis ini ke bawah. Oke ya, jadi ini jawabannya. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2x plus 3y adalah seperti ini. Arsirannya ke bawah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya kasih contoh lagi. Nah ini
2x plus 4y lebih dari sama dengan 8. Oke, sama seperti tadi ya. 8 bagi 2, 1, 2, 3, 4. Kemudian 4 ya, 8 bagi 4 berapa? 2, 1, 2. Oke, tarik garis, gelodak. Oke, kita tentukan ke atas apa ke bawah. Posisi 0,0 ada di mana ini? 0,0 ada di bawah. Oke, kita substitusikan 0,0. Ini kalau dimasukkan pasti 0 ya. 0 tambah 0 adalah 0. Jadi nanti 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 8. 0 lebih dari sama dengan 8. Lihat pernyataan ini. 0 itu lebih dari 8. Benar? Salah ya. 0 itu kan kurang dari 8, tapi di sini ditulis 0 lebih dari 8. Berarti di sini adalah salah. Nah, kalau di sini salah ya, karena di sini tadi ditulis di bawah, maka jawabannya kebalikannya, yaitu di atasnya. Maka arsirannya bukan ke bawah tapi ke atas, karena posisi pernyataan ini adalah salah. Maka arsirannya yang tepat adalah ke atas. Oke ya, jadi arsirannya nanti ke atas. Oke, bisa dipahami? Lanjut lagi. 4x plus 2y kurang dari sama dengan 8. Seret, 8 bagi 4, 2. 8 bagi 2, 4. 1, 2, 3, 4. Tarik garis, jret, gelodak. Oke, kita tentukan posisi 0,0 ada di mana, ternyata ada di bawah. Oke ya, kita masukkan 0, 0 tambah 0 berarti 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 8. Benar apa salah ini? Kurang dari sama dengan 8. Ternyata benar. Kalau benar berarti arsirannya tetap di bawahnya. Oke ya. Lanjut yang keempat, yang terakhir. X plus Y lebih dari sama dengan 6. Seret. 6 bagi 1, ini ada 1. Ini siluman yang ngumpet di sini ada 1 ya. 6 bagi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jret. Terus 6 bagi 1 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jret. Oke, kita tarik garis. Trut. Oke. Posisinya 0,0 ada di bawah. Oke. Bawah ya. Oke, kita masukkan 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 6. 0 lebih dari sama dengan 6. Apakah benar 0 itu lebih dari sama dengan 6? Ternyata salah. Kalau salah berarti kalau tadi di sini ditulis di bawah, maka jawabannya nanti adalah yang di atasnya. Berarti arsirannya ke atas. Oke, mungkin kalian sudah ingat ya dengan ini. Jadi yang dulu lupa mudah-mudahan sekarang sudah ingat ya. Ini adalah cara melukis grafik dari sistem bertidaksamaan linear. Ada yang mau bertanya? Ya, tunjuk jari. Oh, ya enggak kelihatan ya, kalau tunjuk jari enggak kelihatan. Oke, sekarang ini ada soal uji pemahaman. Bisa dibuat latihan ya. Ada 2 soal, masing-masing ini ada 2, yang ini 2, yang ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini coba nanti dikerjakan ya, buat latihan. Yang pertama membuat model matematik ya. Ini Anika, sama yang kedua Amir memiliki uang ini untuk belanja ya, ini untuk model. Untuk yang lukis lah grafik, ini ada 1, 2, 3, 4. Yang 2 ini persamaan, yang ini adalah pertidaksamaan. Oke ya, sementara sampai sini. Nanti bisa kita lanjutkan soal-soal ini, nanti bisa kita diskusikan jawabannya seperti apa pada pertemuan berikutnya. Oke.